Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Video ini adalah ulasan partai catur dunia antara Grandmaster Magnus Carlsen versus Grandmaster Alireza Firouzja pada turnamen Blitz Cup 2020 ronde ke-8. Oh ya, sampai pada ronde sebelum ini, Alireza sudah unggul 1 poin dengan perolehan 4 poin, sementara Carlsen masih 3 poin. Dan kali ini mari kita saksikan bersama ronde ke-8. Pada permainan ini, Alireza sebagai pemain putih ya Ces, dan Carlsen pemain hitam. Permainan diawali dengan pion E4 dan dibalas kuda F6 mengancam pion. Pembukaan ini dinamakan Alekhine Defense atau pertahanan Alekhine. Sedikit saya jelaskan tentang tipe pembukaan ini. Pertahanan Alekhine ini bertujuan untuk memancing pemain putih memajukan pion-pion tengahnya ini di awal permainan, yang nantinya akan dibabat satu persatu dengan menggunakan strategi bertahan. Jika teman-teman di posisi hitam dan menggunakan pembukaan catur seperti ini, maka kalian harus siap dan berhati-hati dengan serangan cepat putih. Karena tipe pembukaan ini akan mendorong kalian dalam posisi bertahan, sementara putih berada pada posisi menyerang. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat bagaimana Magnus Carlsen memainkan pembukaan ini. Nah, di sini Alireza memajukan pionnya, mengancam kuda. Langkah ini adalah variasi gerakan normal yang dapat dilakukan pemain putih setelah hitam melakukan Alekhine Defense. Lalu dibalas dengan kuda ke D5 menghindari serangan pion. Pion D4 dan dibalas pion D6 mengajak pertukaran pion. Alireza kuda ke F3 mengaktifkan perwira kuda sekaligus menambah perlindungan pion. Oke, di sini hitam bisa saja gajah ke G4 untuk memaku kuda. Tapi Carlsen lebih memilih pion kali pion, lalu kuda kali pion. Pion ke G6, persiapan gajah ke G7 dan rokade pendek. Gajah D3 dan dibalas gajah ke G7. Alireza rokade pendek dan Carlsen juga rokade pendek. Alireza benteng ke E1 mengaktifkan perwira benteng dan dibalas kuda ke D7 mengajak pertukaran kuda. Alireza menolak dan kuda mundur ke F3 sekaligus melindungi pion D4 dari serangan gajah. Carlsen pion ke C5 kembali mengajak pertukaran pion. Alireza mempertahankan pion tengahnya, lalu dibalas dengan pion ke C4 menyerang kuda hitam. Kuda kabur ke B4 menyerang gajah dan pion maju ke D5. Kuda kali gajah dan menteri kali gajah. Carlsen pion ke B5 lagi-lagi mengajak pertukaran pion. Alireza pion kali pion dan kuda ke B6 menyerang pion D5 2 kali. Kuda ke C3 menambah perlindungan pion. Gajah ke B7 menyerang pion D5 3 kali. Oke, di sini putih sudah tidak dapat lagi menambah perlindungan pionnya. Lalu Alireza gajah ke G5 untuk memenangkan pion E7 yang nantinya juga sekaligus menyerang menteri dan benteng hitam. Jadi Carlsen kuda kali pion, dan pada posisi ini Alireza menghabiskan waktunya sekitar 27 detik untuk memikirkan langkah berikutnya. Ya, memang sangat singkat ya Ces, cuman untuk standar permainan ini, setidaknya Alireza sudah membuang waktunya sekitar 16% dari waktu total permainan. Oke, pada posisi ini, bisa saja putih benteng ke D1 untuk memberi perlindungan bagi menterinya jika sewaktu-waktu kuda D5 ini diangkat. Jadi misalkan kuda makan kuda, maka pion kali kuda. Lalu jika menteri kali menteri, maka benteng kali menteri. Kemudian pion maju ke C4 mengancam benteng.
Dan benteng ke D7 menyerang gajah sekaligus pion E7. Gajah mundur ke C8 menyerang benteng. Benteng kali pion dan gajah kali pion sekaligus menyerang benteng. Benteng ke C1 menyerang gajah. Gajah mundur ke G7 dan benteng kali pion. Lalu gajah ke E6 menyerang benteng. Benteng ke C7 menyerang pion A7 dua kali. Benteng ke B8 menyerang pion B5. Benteng kali pion. Benteng kali benteng. Benteng kali benteng. Dan benteng kali pion. Yaps, pada akhir pertukaran ini, kekuatan perwira kedua pemain masih seimbang dan putih unggul 1 poin. Oke, Jess, kita kembali pada permainan aslinya. Pada posisi ini, Alireza memilih kuda ke A4 untuk mengamankan kudanya dari tekanan kuda, gajah, dan menteri hitam juga sekaligus untuk menyerang pion C5. Lalu Carson benteng ke C8 melindungi pionnya. Alireza gajah kali pion sekaligus menyerang menteri dan benteng hitam. Di sini Carson punya dua pilihan langkah terbaik. Pertama, bisa dengan kuda kali gajah, atau pilihan kedua dengan pion maju ke petak C4 menyerang menteri putih. Baik, jika Carson memilih kuda kali gajah, maka putih harus memakan menteri. Lalu benteng kali menteri dan benteng kali kuda. Yaps, terjadi pertukaran perwira yang saling seimbang. Lalu bagaimana dengan pilihan keduanya? Nah, inilah yang dilakukan Carson. Pion maju ke petak C4 menyerang menteri putih. Carson tahu jika kedua pilihan langkah ini akan memberikan pertukaran perwira yang saling seimbang. Tapi langkah kedua ini sedikit lebih menguntungkan bagi pemain hitam. Langkah ini menghasilkan lebih banyak pilihan langkah bagi pemain putih, sehingga pemain putih harus membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk mengambil keputusan, dan bisa saja putih melakukan kesalahan. Misalkan saja jika putih mencoba memakan menteri pakai gajah, maka pion hitam ini kali menteri. Pertukaran ini memang masih seimbang, tapi lihat pion hitam ini telah maju 2 langkah. Nah, hal inilah yang membuat Carson lebih memilih langkah yang kedua. Ingat, Jess, berbeda posisi 1 langkah saja tentunya sangat berpengaruh ya pada pola permainan. Baik, kita kembali ke permainan. Setelah pion maju ke C4 mengancam menteri, Alireza menteri ke E4 untuk menghindari serangan pion, sekaligus menambah perlindungan gajahnya. Lalu Carson menteri kali gajah, menteri kali menteri, kuda kali menteri, dan benteng kali kuda, sekaligus menyerang gajah. Gajah kali kuda, pion kali gajah. Kemudian Carson benteng ke B8, menyerang pion B5 ataupun pion B2. Alireza benteng ke C1, benteng kali pion, dan benteng kali pion. Pion A5, pion B3. Benteng ke G5, ska. Raja ke F1. Benteng ke H5, mengancam pion. Raja ke G2 melindungi pion. Benteng G5, ska. Raja ke F1. Benteng ke H5, kembali menyerang pion. Pion maju ke petak H4 yang dilindungi benteng. Gajah ke F6, menyerang benteng sekaligus pion H4 2 kali. Benteng ke E4 untuk menambah perlindungan pion. Benteng ke D8, raja ke E2 mencegah benteng naik. Benteng ke D5 menggandakan serangan benteng. Dan dibalas benteng ke C2 untuk mengamankan petak D2 dari serangan benteng hitam. Benteng ke H5 kembali menyerang pion 2 kali. Dan benteng balik lagi ke C4 menambah perlindungan pionnya. Raja G7,
Benteng ke C5 mengajak pertukaran benteng. Lalu benteng ke D5, benteng kali benteng, dan benteng kali benteng. Kuda ke B6 mengancam benteng. Benteng ke H5 kembali menyerang pion 2 kali. Di sini putih sudah tidak dapat lagi menambah perlindungan pionnya. Jadi kuda ke C4 dan hitam gajah kali pion. Alireza benteng ke E8 dan dibalas benteng ke G5 dengan tujuan akan bermanuver ke G2 dan menyerang pion F2 2 kali. Alireza raja ke F1 untuk menjaga peta G2 dari serangan benteng. Benteng ke D5, benteng ke D8 menyerang pion A5 2 kali. Gajah ke D8 menambah perlindungan pion. Kuda ke E3 menyerang benteng. Benteng ke D7, kuda balik lagi ke petak C4. Benteng ke D5, kuda ke E3 lagi-lagi menyerang benteng. Benteng ke D4, kuda balik lagi ke C4. Lalu Carson merelakan pionnya dan dibalas pion ke petak H5. Alireza kuda kali pion dan pion maju ke H4. Alireza kuda ke C6 menggarpu benteng dan gajah. Benteng ke D1, ska. Baik, di sini Raja Putih hanya punya dua pilihan langkah, ke petak E2 atau ke petak G2. Oke, jika semisalnya Raja Putih ke E2, maka Putih akan blunder. Gajah akan ke B6 dan raja kali benteng. Di sini, pion hitam ini sudah dipastikan dapat promosi menteri. Oke, jika semisalnya benteng ke A4 untuk mencoba mengejar pion, maka pion hitam ini maju ke petak G5 untuk mengamankan petak H4 dari serangan benteng. Baik, kita kembali ke permainan. Di sini, Alireza raja ke G2. Lalu gajah ke B6 untuk menghindari serangan kuda. Benteng ke A6 mengancam gajah. Gajah ke C5. Pion ke B4 menyerang gajah. Gajah ke D6. Pion maju ke petak B5 dan dibalas benteng ke D2 untuk menekan pion F2. Alireza benteng ke A5 menyerang pion H5. Di sini, langkah terbaik hitam yang seharusnya adalah gajah ke petak G3 untuk melindungi pionnya sekaligus menyerang pion F2 2 kali. Tapi sayangnya, Carson membiarkan pionnya dan memilih gajah ke petak C5. Lalu Alireza benteng kali pion dan benteng kali pion, ska. Raja ke H4 dan benteng kali pion. Benteng ke C4 menyerang gajah. Gajah ke B5 untuk menahan laju pergerakan pion. Kuda ke E5. Benteng ke B2 menyerang pion B5. Benteng ke C6. Yap, sebuah langkah yang tidak akurat dari Alireza. Di sini kemungkinan langkah terbaik putih adalah dengan kuda ke D7 dan menyerang gajah. Kemudian benteng kali pion dan dibalas kuda ke C4 menyerang gajah 2 kali. Gajah ke D4, kuda ke D6 menyerang benteng. Benteng ke D5, kuda ke E4. Raja ke H6, benteng ke C7 menyerang pion F7. Pion maju ke F5 untuk menyerang kuda. Kuda ke G3, gajah ke E5 menyerang benteng. Benteng ke B7 untuk menghindari serangan gajah. Benteng ke D3 menyerang pion. Raja ke G2 melindungi pion. Benteng ke D2, ska. Raja ke H3. Benteng ke F2 menyerang pion. Benteng ke B3 melindungi pion. Raja ke G5, benteng ke A3. Raja ke F4, kuda ke H1. Carson benteng ke F3, ska.
sekaligus menyerang benteng putih. Di sini, Ali Reza harus memakan benteng dengan bentengnya. Tapi sayangnya, berhubung karena durasi waktu Ali Reza tersisa 6 detik lagi, Ali Reza pun kehilangan konsentrasinya dan menutup skak dengan kuda ke G3. Ya, jelas saja Carson makan benteng dan Ali Reza menyerah. Jadi, Carson memenangkan permainan ini dan perolehan skor hingga ronde ke-8 ini masih seimbang. 4 poin untuk Magnus Carlsen dan 4 poin untuk Ali Reza Feroza. Oke, Ces, jadi sampai di sini saja ya ulasan partai Magnus Carlsen versus Ali Reza Feroza. Jangan lupa subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar kamu nggak ketinggalan updatean video terbaru dari dunia catur. Terima kasih ya, Ces. Salam Gens Unasumus.